Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertemuan pada mata kuliah dokumentasi keperawatan ya. Jadi ini pertemuan ke-9 ya. Pertemuan ke-9 sebelumnya sudah pernah masuk beberapa tim dokumentasi keperawatan yaitu Pak Arif, Bu Rayu, serta Bu Mary. Nah, pada pertemuan saya ini kita akan membahas tentang aspek legal tentang pendokumentasian asker. Di mana dari aspek legal ini perlu diketahui oleh seluruh perawat, sehingga apa? Sehingga pada pengelolaan asuhan keperawatan itu kita tahu dasarnya apa? Dasarnya dari peran, tugas, serta fungsi perawat berdasarkan ketentuan di dalam aturan yang ada. Nah, aturan yang ada di sini bisa kita lihat berdasarkan standar dari profesi. Ya, itu ada macam-macam, ada peran. Kalau kita melihat peran perawat itu sendiri berperan sebagai apa, advokasi, ya, kemudian pengelola, manajerial kasus, ya, kemudian berperan sebagai edukator dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, itu sudah kemarin sudah diajarkan ataupun sudah disampaikan oleh tim mata kuliah dokumentasi keperawatan. Nah, aspek legal menjadi penting untuk seluruh perawat, mengingat bahwasanya dewasa ini apa yang kita kerjakan ya sebagai tugas seorang perawat itu tentu tidak lepas dari yang namanya hukum ya, tidak lepas dari yang namanya hukum. Bahwasanya ada kejadian-kejadian kemudian masuk ke dalam ranah hukum, tentu itu menjadi temuan-temuan yang harus kita minimalisir. Nah, cara untuk meminimalisir apa? Kita mengetahui dulu dasarnya, yaitu dari aspek legal itu sendiri. Dari mana? Berawal dari dokumentasi asuhan keperawatan. Nah, kalau kita sudah membuat asuhan keperawatan dengan baik, sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan standar ya, berorientasi pada terapeutik pasien, tentu kita dari aspek itu saja kita sudah memenuhi aspek legal ya. Dari beberapa hal itu kita sudah memenuhi aspek legal. Sehingga ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan hukum, itu kita bisa bertanggung jawab dan bisa divalidasi berdasarkan asuhan keperawatan. Mengingat asuhan keperawatan itu adalah mengerjakan yang kita tulis dan menulis yang kita kerjakan. Ya, itu sedikit prolog dari aspek legal pada pendokumentasian asuhan keperawatan. Nah, kalau kita melihat ataupun merujuk kembali pada beberapa literasi ya, jadi perawat ini sebenarnya adalah salah satu tenaga kesehatan yang berkontribusi besar bagi pelayanan kesehatan dan berperan penting dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Ya, kita tahu kalau melihat rujukan ya, melihat rujukan dalam konsep pelayanan pasien, tentu orientasi kita dengan orientasi dokter pasti beda ya. Kalau dokter kan orientasinya pada diagnosa medis, kita orientasinya pada diagnosa keperawatan. Nah, kalau orientasinya sudah beda, tentu kita akan tahu capaian yang kita harapkan itu apa. Nah, perawat ini memiliki peranan yang paling penting, peranan yang paling besar. Kenapa? Karena setiap detik, setiap waktu yang mengelola langsung pasien yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu perawat. Yang 24 jam full menjaga pasien, mengelola pasien, ya, memberikan implementasi-implementasi terapi untuk pasien, itu ya perawat. Sehingga apa? Kontribusi yang paling besar dimiliki oleh tenaga kesehatan itu ya dari perawat, yang orientasi tentu untuk terapeutik pasien. Ya. Kemudian seorang perawat ini harus mampu melaksanakan asuhan keperawatan sesuai standar. Sesuai standar itu yang seperti apa sih? Ya tentu seperti dalam kita melakukan pengelolaan, mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi dan rencana tindak lanjut, bahkan sampai dengan dibuktikan dan divalidasi melalui dokumentasi yaitu asuhan keperawatan. Ya, kita pasti sudah paham semua bahwasanya seorang perawat pasti akan mampu melaksanakan pengkajian. Pengkajian itu terdiri dari apa sih? Semua asuhan keperawatan itu sebenarnya pengkajiannya sama,
Yang pertama adalah demografisnya. Secara personal ya, ini kalau di pasien di rawat inap ya berarti secara personal, kalau pasiennya pasien kelompok ya berarti demografisnya secara kelompok ya. Nama, jenis kelamin, usia dan lain sebagainya itu pasti akan dikaji. Kemudian mengkaji riwayat-riwayat penyakit. Kemudian ada dua pengkajian, yaitu pengkajian pola fungsional serta pengkajian head to toe. Setelah itu kita baru bisa menambahkan hasil pengkajian-pengkajian yang sifatnya adalah pemeriksaan penunjang. Nah, dari hasil-hasil itu semuanya kita kelompokkan data-datanya, baik data subjektif yang dihasilkan oleh pasien, yang disampaikan oleh pasien kepada kita sebagai perawat, serta data objektif dari analisa hasil pemeriksaan-pemeriksaan atau dari analisa perawat atas kondisi kesehatan yang dialami oleh pasien, atau yang sering kita sebut sebagai analisis data. Kita harus mampu melakukan itu. Nah, setelah ada analisis data, ada diagnosa keperawatan. Setelah ada diagnosa keperawatan, kita akan memprioritaskan diagnosa keperawatan mana yang perlu menjadi prioritas utama pada penanganan pasien tersebut. Apakah misalkan pada sistem pernapasannya, apakah misalkan pada pola tidurnya, atau bagaimana. Nah, tentu ini juga ada caranya masing-masing. Setiap ASKEP tentu punya cara yang berbeda juga. Mungkin kalau seperti ASKEP KMB, ya, kemudian ASKEP-ASKEP yang ada di klinik, itu tentu orientasi pada kebutuhan dasar manusia. Tapi kalau pada ASKEP-ASKEP lain bisa berorientasi pada scoring yang memiliki literasi yang berbeda. Nah, setelah itu kita tentukan, kita akan menentukan yang namanya nursing care plan, atau yang sering kita sebut sebagai intervensi. Nah, setelah ada intervensi, yang tentu intervensi ini bukan serta-merta kebiasaan yang sudah kita laksanakan ya, tetapi dasarnya adalah dari literasi yang bisa kita jadikan dasar dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi misalkan kayak kita menggunakan mulai dari diagnosa keperawatan saja kita sudah bisa menggunakan literasi yang bisa kita pertanggungjawabkan. Misalkan mulai dari buku SIKI, SLKI, SDKI ya, tanda, NICNOC, dan lain sebagainya itu bisa kita terapkan di dalam penentuan diagnosa keperawatan yang muncul. Sampai dengan pada intervensi. Kemudian fase kerjanya ya, itu disebut sebagai implementasi, kemudian ada evaluasi, rencana tindak lanjut, sampai dengan discharge planning untuk pasien ulang. Ya, atau kalau pada pasien-pasien pada kelompok di komunitas, misalkan ya tentu ada delegasi. Delegasinya ke siapa? Ke petugas kesehatan setempat. Nah, itu semuanya tentu terrecord di dalam satu dokumen yang disebut sebagai asuhan keperawatan. Nah, kalau kita sudah melakukan itu semua, artinya kita sudah menjalankan tugas kita dalam pengelolaan kasus, ya, atau dalam pengelolaan pasien yang dibuktikan dengan bukti yang legal, yaitu di dalam asuhan keperawatan. Nah, aspek legal yang dimaksud itu ketika terjadi sesuatu hal, itu kita sudah menjalankan semuanya sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan standar keilmuan, sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada, dan kita tidak menyalahi aturan atau ketentuan manapun ya yang berlaku. Jadi dikatakan perawat berarti ketika seseorang tersebut mampu melaksanakan itu semua. Sehingga apa yang kita dokumentasikan itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Tidak hanya serta-merta bahwa oh ini tugasnya kok, bukan hanya tentang itu, tetapi memang itu sudah sesuai dengan standar yang ada di dalam kita mengelola pasien. Nah, semua hal itu tadi tentu ada pencatatan dan pendokumentasian yang mana memang ini masuk dalam tugas perawat ya, dan ini menjadi tindakan legal karena dokumentasi atau ASKEP itu merupakan media komunikasi yang paling efektif di dalam kita mengelola pasien. Dan sekali lagi ini berkaitan juga dengan ketentuan dalam undang-undang, khususnya pada undang-undang keperawatan, kalau tidak salah undang-undang keperawatan nomor 38 pasal 36 kalau tidak salah poin A dan B. Coba nanti divalidasi ya.
Tentunya apa yang kita dokumentasikan, apa yang menjadi catatan medis atau rekam medis pasien itu yang menjadi kerahasiaan atau menjadi tugas kita untuk merahasiakan. Karena kalau kita tidak merahasiakan, meskipun kita mendokumentasikan dengan benar sesuai dengan kriteria atau standar yang ada, ya berarti kita juga belum bisa dikatakan sebagai seorang perawat karena tidak secara komprehensif menjalankan peran ataupun tugas perawat itu sendiri. Karena dokumentasi ini bukan sekedar menuliskan, ya, bukan sekedar menulis. Pokoknya saya ngerjakan, kemudian saya tulis, kemudian saya laporkan, kemudian tugas saya selesai. Bukan tentang itu saja, tetapi juga tanggung jawab yang melekat kepada kita sebagai perawat, yang tentu tanggung jawab kita bisa dibuktikan dengan adanya apa? Asuhan keperawatan. Jadi mulai dari analisis, ya apa yang harus dicatat, kemudian kalimatnya bagaimana, kemudian peletakan penulisan itu bagaimana, itu semuanya tertuang di dalam asuhan keperawatan. Sehingga eh, ketika ada suatu hal, loh, ini pasien diapakan kok bisa seperti ini misalkan. Oh, pasien kita up kateternya karena ini. Dasarnya apa? Dasarnya secara keilmuan bagaimana? Misalkan pasien post op area pencernaan ya harus dipasang kateter, harus diirigasi ya atau diguyur terus untuk cairannya. Kemudian ternyata ada ruptur misalkan, ya harus kita up. Terus kita up, nanti kita analisa, kita koordinasikan dengan tim medis lain, misalkan dokter, misalkan, itu baru bisa kita pertanggungjawabnya. Nah, proses itu di mana adanya? Di dalam asuhan keperawatan. Jadi ASKEP ini suatu saat ketika kita berkaitan atau bermasalah dengan pasien yang bersinggungan dengan hukum, ASKEP inilah yang nanti akan menyelamatkan kita ya sebagai perawat. Nah, ini skema ya, ini skema. Jadi analisis yang akan dikerjakan itu ini. Mulai dari pengkajian, kemudian perumusan diagnosa keperawatan, ini yang saya ceritakan tadi ya. Prioritas diagnosa keperawatan, nursing care plan, ini menulis yang akan dikerjakan. Kita ini nanti mau apa sih? Itu set plan-nya di sini. Kemudian mengerjakan yang akan ditulis ini mulai dari implementasi. Implementasi diambilkan dari mana? Dari NCP atau dari intervensi. Evaluasi diambilkan dari mana? Dari implementasi. Kemudian rencana tindak lanjut diambilkan dari mana? Dari evaluasi. Jadi sistemnya berjenjang ya, mulai dari pengkajian sampai dengan rencana tindak lanjut. Sampai dengan perencanaan pasien pulang atau discharge planning ya, itu juga melihat berdasarkan evaluasi yang ada. Bisa discharge planning atau perencanaan pulang bisa delegasi kalau ASKEP-nya itu adalah ASKEP komunitas ya atau bukan ASKEP yang ada di klinik. Sehingga kita bisa tahu nih alur dalam pengelolaan asuhan keperawatan. Oh, alurnya seperti ini. Ya, alurnya seperti ini. Jadi ini alur yang standar, yang artinya ini kewajiban kita. Ya, jadi kalau sudah menjadi kewajiban itu ya mau tidak mau harus kita kerjakan. Ya. Tentu dengan penuh tanggung jawab. Kalau wajib ya berarti harus dikerjakan. Ketentuannya apa? Ada standarnya. Standarnya itu yang bagaimana? Ada template-nya. Kemudian dari ASKEP yang kita pakai ini sebenarnya buat apa? Ini adalah catatan medis. Histori, penata laksanaan, selama pengelolaan, itu semuanya ada di ASKEP ini. Sehingga ada apa-apa ya, kita bukanya tinggal buka ASKEP saja. Atau misalkan dokter tadi pagi ada tindakan apa nih? Tapi perawat ternyata yang ditanya adalah yang dini siang, ya kita tinggal buka ASKEP-nya saja. Karena ASKEP itu berkelanjutan sesuai dengan peran perawat di mana memiliki kontribusi besar di dalam kesembuhan ataupun di dalam kesehatan pasien pada waktu pasien itu dirawat di rumah sakit ya, atau di komunitas atau di keluarga misalkan. Jadi ini adalah standar wajib yang dikerjakan sebagai seorang perawat. Jadi tidak hanya ketika di akademik saja, tidak hanya ketika teman-teman di kuliah saja disuruh membuat ASKEP. Nanti pada waktu kerja pun itu ada kewajiban di dalam membuat ASKEP. Kenapa?
karena sudah melekat dalam peran, tugas, dan tanggung jawab sebagai seorang perawat. Ya, jadi mendokumentasikan semua yang sudah dikerjakan dan mengerjakan atas semua yang sudah direncanakan di dalam nursing care plan ya atau intervensi. Nah, fungsinya itu sebenarnya apa sih dokumentasi ini? Yang pertama adalah penunjang pelaksanaan mutu. Penunjang pelaksanaan mutu itu artinya apa? Artinya bisa dipertanggungjawabkan. Apakah seorang perawat itu dikatakan kompeten ketika mengelola pasiennya? Bisa kita lihat pada waktu pengelola pasien berdasarkan ASKEP. Kemudian progresnya itu juga tentu terukur, dapat dievaluasi dan terukur. Sehingga mutu pada asuhan keperawatan ini bisa tercapai. Kenapa bisa tercapai? Karena perawatnya tahu apa yang menjadi kewajiban, tugas, dan tanggung jawab selama mengelola pasien. Ya, kemudian yang kedua sebagai bukti akuntabilitas tentang apa yang telah dilakukan oleh seorang perawat kepada pasien. Bukti akuntabilitas itu yang bagaimana? Artinya bukti itu adalah bukti yang akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang teman-teman nanti tulis di dalam sebuah asuhan keperawatan itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, dipertanggungjawabkan secara profesi kita sebagai seorang perawat, dapat dibaca atau dapat dijadikan bahan analisis pada pemeriksaan-pemeriksaan penunjang lainnya. Ya, dasarnya dari ASKEP itu, sehingga itu menjadi bukti akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian bukti secara profesional, legal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, secara profesional tentu, karena mengelola ASKEP itu sendiri menjadi peran, tugas, dan tanggung jawab oleh seorang perawat. Dan ini legal. Dan ini legal ya. Jadi sah secara hukum. Bahkan ketika berkaitan dengan hukum dan perlu catatan medis atau asuhan keperawatan, itu kita baru bisa mengeluarkan ASKEP kita itu sebagai dokumen pendukung di dalam pelaksanaan pendidikan hukum itu sendiri. Yang tidak berkaitan dengan hukum kita tidak bisa. Kecuali apa? Kecuali adalah tenaga medis lain yang orientasinya adalah sebagai kolaborator ya, kolaborasi. Ya. Yang tentu tujuannya adalah satu-satunya untuk terapeutik atau untuk kesehatan pasien. Itu juga bisa. Itu pun tidak bisa di-sharing semua. Mungkin data-data pendukung saja, misal pasien mau dilakukan terapi wicara, misalnya. Ya, pasien melakukan terapi wicara ya mungkin kita cukup menyampaikan atau memberikan data-data yang berkaitan dengan urgensi pada terapi tersebut. Misalkan data yang menunjukkan baik subjektif atau objektif yang menunjukkan perlunya terapi wicara itu sudah cukup. Tidak perlu secara detail memberikan kepada ataupun membuka seluruhnya baik data dan lain-lain kepada tenaga medis lain. Begitu juga tenaga medis lain tentu dari sisi etik dan keprofesian pasti punya ketentuan-ketentuan atau standar-standar yang tidak jauh beda dengan seorang perawat ya, yang sama-sama memperhatikan, menjaga privasi, memperhatikan, mempertimbangkan aspek legal di dalam pengelolaan ASKEP, memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan pasien yang berorientasi pada kesehatan pasien. Kemudian permasalahan ya, permasalahan pelaksanaan sistem dokumentasi keperawatan ini yang sering terjadi. Jadi memang masih banyak perawat yang belum menyadari dalam tanda kutip ya bahwa tindakan yang mereka lakukan ini harus dipertanggungjawabkan. Kadang karena saking rutinnya yang menjadi rutinitas itu ya taunya saya mengelola ASKEP ya udahlah karena itu memang tugas saya. Ya wes lah karena tugas ya udah asal saya kerjakan saja gitu. Tapi belum menyadari bahwa ASKEP ini nanti akan menyelamatkan saya nih, sebagai perawat ketika bersinggungan ataupun berkaitan dengan itu. Jadi belum menyadarinya itu adalah tanda kutip. Yang artinya perawat pun juga tentu perlu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang aspek legal itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, ini adalah kurangnya dokumentasi yang disebabkan karena banyak yang tidak tahu. Data apa saja yang harus dimasukkan dan bagaimana cara membuat dokumentasi yang benar. Ini memang
istilahnya kenyataan yang terjadi sampai saat ini ya memang seperti itu. Kadang kita sendiri, kadang mungkin mahasiswa praktek di rumah sakit satu dengan rumah sakit lainnya menemukan ada hal-hal yang beda. Oh, di rumah sakit A itu ternyata aspeknya gini. Oh, di rumah sakit B ternyata aspeknya gini. Itu namanya standar operasional prosedur. Standar operasional prosedur itu tiap rumah sakit bisa beda. Nah, ini menjadi pembias. Ini menjadi pembias. Meskipun sebenarnya secara profesi ataupun mungkin dari asosiasi pendidikan dan lain sebagainya itu sudah menerbitkan ya ataupun mengesahkan template di dalam pengelolaan asuransi keperawatan. Tapi kan kita tidak bisa serta-merta seperti itu. Apalagi seiring berkembangnya zaman, ya, dokumentasi keperawatan itu atau ASKEP itu sebenarnya sudah tidak menggunakan kertas lagi, sudah paperless sekarang. Kalau kita lihat di beberapa puskesmas, khususnya di Semarang, ya itu sudah ada namanya SIMPUS, ya, Sistem Informasi Manajemen Puskesmas misalkan. Di situ kita sudah bisa memasukkan data-data pasien, dan data itu seperti ASKEP ke dalam sistem. Sehingga itu justru akan sangat memudahkan dan database itu akan tersimpan dengan baik dan juga tidak memakan ruang ya. Karena kalau catatan medis ya tulis dan lain sebagainya itu akan memakan ruang. Dan ketika memakan ruang pasti tentu akan ada SKS-nya. Akan ada pemusnahan data dan lain sebagainya. Karena kaitannya dengan kearsipan. Jadi ada plus minusnya. Kemudian kurangnya kontrol pada pendokumentasian. Nah, ini kurangnya kontrol ini berkaitan dengan peran. Yang memiliki peran mengontrol ini siapa? Ya, organisasi profesi, kemudian instansi terkait, ya seperti dinas kesehatan, ya kemudian peran pula dari dunia pendidikan, bahkan peran pula dari tempat bekerja atau dari rumah sakit misalkan. Ini kurangnya kontrol yang pada pendokumentasian asuhan keperawatan. Kontrolnya nanti seperti apa sih? Ya kita lihat apakah ASKEP-nya itu sudah sesuai dengan ketentuan, sudah sesuai dengan template atau belum. Kalau belum ya tentu harus ada perbaikan-perbaikan. Kemudian pendokumentasian ASKEP sebagian besar masih tertulis. Ya memang sebagian besar memang masih tertulis ya. Meskipun tadi saya sampaikan bahwa seiring berkembangnya zaman, teknologi informasi, pasti semua merujuk pada paperless. Ya. Meskipun memang sebagian besar masih ada yang pendokumentasiannya itu masih dengan menggunakan secara tertulis. Dalam pedoman membuat ASKEP yang legal itu yang bagaimana? Ini ada beberapa hal yang tentu nanti bisa menjadi ketentuan acuan di dalam membuat ASKEP. Ya. Yang pertama ini kita harus paham dulu nih tentang konteks malpraktek. Malpraktek itu yang seperti apa? Malpraktek itu tidak hanya kita cukup tahu tentang legal aspeknya saja, tetapi kita juga harus tahu tentang prosedur. Prosedur yang benar itu yang seperti apa? Itu kita harus paham. Tentu ketika seorang mahasiswa kemudian dinyatakan lulus dan sudah memiliki uji kompetensi, dari sisi prosedur pastinya memiliki kompetensi yang memadai ya. Kalau sudah lulus D3 atau sudah lulus nurse berarti kompetensinya kan sudah dikatakan kompeten. Artinya dari sisi prosedur tidak hanya dalam konteks malpraktek saja tapi dari sisi prosedur kita juga harus memahami. Kemudian memberikan informasi akurat mengenai informasi klien seperti terapi ya, ASKEP ya. Ini biasanya setiap komunikasi itu kalau kita lihat berdasarkan ketentuan yang ada itu kan ada mekanisme komunikasi ya. Teman-teman kalau pada waktu ujian OSCE ataupun OSCA itu kan biasanya ada tools ya, atau form penilaian. Di situ kan pasti ada fase-fase orientasi. Fase orientasi itu fase orientasi dan fase evaluasi biasanya. Nah ini kita harus menyampaikan nih tujuannya apa, prosedurnya nanti bagaimana, terus kemudian hasilnya apa. Itu harus kita sampaikan dan informasi itu harus sampai ke klien. Sehingga klien juga bisa dan punya hak untuk mengetahui progres penata laksanaan. Jadi selama di rumah sakit itu aku diapakan aja sih.
selama di rumah sakit 3 hari ini ternyata progresnya bagaimana. Itu semuanya bisa dinilai, bisa diukur berdasarkan informasi yang disampaikan oleh perawat yang sudah tentu sinkron dan tertuang di dalam asuhan keperawatan. Kemudian akurat di dalam penggunaan proses keperawatan, ya, mulai dari pengkajian, lewat kesehatan, NCP, dan seterusnya ya. Yang sama orientasinya adalah pada ASKEP. Kemudian waspada pada situasi tertentu. Jadi misalkan klien dengan masalah kompleks membutuhkan perawatan yang intensif. Ini kita harus benar-benar hati-hati. Pedoman buat ASKEP yang legal ini kadang yang membuat bias, ya itu adalah hubungan kita dengan pasien, hubungan kita dengan pasien. Misalkan tidak tercapai bina hubungan saling percaya, itu susah. Makanya memang kita sebagai perawat harus mencapai ataupun harus dalam kondisi yang memiliki hubungan baik dengan pasien. Sehingga apa? Pasien itu percaya dengan kita. Ya, pasien percaya dengan kita. Dan itu sangat menguntungkan juga untuk kita dari aspek legal. Kemudian mencerminkan apa yang telah terjadi dan yang telah dilakukan. Ya, ini progres ya. Progresnya yang terjadi apa? Ya, itu bisa dilihat dari diagnosa keperawatan. Kalau yang muncul di diagnosa keperawatan yang menjadi prioritas itu adalah masalah sistem pernapasan, ya berarti yang terjadi pasti kendala-kendala yang berkaitan dengan pernapasan, kendala-kendala kesehatan yang berkaitan dengan masalah pernapasan. Ya. Kemudian mencerminkan kolaborasi antara penyediaan asuhan tenaga kesehatan lain dan perawat. Ya, ini juga tercermin di dalam pemeriksaan yang penunjang. Bisa dengan ronsen, bisa dengan refraksionis, bisa dengan fisioterapis, dari obat-obatan dokter ya, kemudian dari gizi dan lain sebagainya. Itu artinya cerminan dari kolaboratif yang berjalan. Kemudian mencerminkan gejala dan komplain oleh klien. Ya. Mencerminkan gejala dan komplain oleh klien. Jadi yang dituangkan di dalam ASKEP itu tidak serta-merta sepenuhnya kemudian bersifat pasif. Ya. Tentu ASKEP ini adalah mengelola pasien, di mana mengelola pasien itu tentu ada proses dalam konteks komunikasi antara pasien dan perawat ataupun pasien dengan tenaga medis lain, kemudian perawat dengan perawat lain, serta perawat dengan tenaga medis lain. Sehingga gejala dan komplain oleh klien ya tentu akan terakomodir dengan baik. Nah, memang secara hak pasien itu memiliki hak untuk menolak ya, atau memiliki hak untuk pulang paksa misalkan, yaitu hak. Tapi dari aspek legalnya hak tersebut juga harus dituangkan di dalam dokumentasi. Tidak serta-merta bahwa saya pengen pulang, ya udah pulang aja, kita antar pulang, tidak seperti itu. Tetapi ketika mau pulang ada tindakan yang harus urgent dilaksanakan untuk menyelamatkan pasien, tetapi pasien menolak, ya tentu harus ada dokumentasi pendukung. Sehingga kita sebagai seorang perawat juga tidak salah langkah. Kita sebagai seorang perawat juga tidak lepas tangan begitu saja, tetapi harus ada faktor-faktor lain, ada dokumen-dokumen yang dapat menyebutkan bahwa oh ternyata memang ini pure pasien menolak kan gitu. Kemudian ini ada menurut Sudil Calloway ya, situasi yang mempengaruhi proses litigasi atau penyelesaian masalah atau sengketa melalui pengadilan antara perawat pasien atau keluarga dan perawat atau dengan nakes lain. Ini ada beberapa yang tadi yang berkaitan dengan malpraktek tadi ya. Misalkan ada kesalahan dalam pemberian obat, ya, kemudian kegagalan dalam melindungi pasien, ya, melindungi ini macam-macam ya. Melihat dari sisi sarpras, kemudian melihat dari sisi infeksi nosokomial, kemudian melihat dari tindakan medis yang mungkin dari aspek tenaga medis lain merekomendasikan, tapi sebenarnya kita sebagai perawat tahu bahwa itu tidak tepat dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi melindungi klien ini sangat dinamis ya. Kemudian kegagalan untuk mengembalikan objek setelah pembedahan. Jadi ada masalah pada citra tubuh pasien misalkan. Oh, setelah dilakukan pembedahan pada luka area wajah ternyata seperti ini dan pasien komplain dan lain sebagainya. Dan kemudian
klien terbakar. Ini jarang lah ya klien terbakar. Biasanya kalau klien terbakar itu kondisi rumah sakit yang kebakaran misalkan, itu bisa terjadi. Tapi kalau prosedur-prosedur yang bisa atau biasa kita lakukan sebagai seorang perawat ya jarang sekali jadi ya. Karena bakar membakar itu masih zaman dulu bisa terjadi di rumah sakit. Misalkan dulu itu kalau kita melakukan sterilisasi, jadi satu-satunya cara dengan cara dibakar. Kalau sekarang kan banyak alat ya. Ada yang dengan menggunakan sterilisator yang direbus, bisa ada yang sterilisator yang dikukus, bisa menggunakan alat-alat lain yang tentu itu jauh dari api atau jauh dari kekhawatiran terbakar. Kemudian kegagalan untuk memonitor, mencatat, dan melaporkan. Ya, ini kalau kegagalan seperti ini tentu fatal. Karena seharusnya kalau kita mengelola ASGAP, pasti akan menjalankan 3 hal ini. Memonitor, mencatat, dan melaporkan. Ini pasti akan dilaksanakan. Kemudian dispensasi pengobatan. Nah, dispensasi pengobatan ini berarti terjadi kesepakatan antara pasien dengan perawat. Padahal di dalam penata laksanaan itu sudah jelas proses ataupun pemberian obat sekian kali sudah jelas. Kemudian kesalahan identifikasi klien menggunakan alat yang rusak, kemudian kerusakan peralatan klien, ya, menjelaskan tentang tugas perawat dan edukasi ini tidak tercapai. Ya, misalkan menjelaskan prosedur dulu ini tidak tercapai ya Pak. Tentu pasien akan bertanya-tanya sebenarnya saya ini mau dilakukan apa. Makanya tujuan menjelaskan prosedur itu sebenarnya luar biasa karena itu sebagai penentu bahwa pasien ini setuju atau tidak itu dari penjelasan prosedur itu. Kemudian kegagalan dalam menggunakan teknik antiseptik, ya, tidak steril dan lain sebagainya. Kemudian kegagalan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Jadi setiap rumah sakit itu ada standar operasional prosedur. Ya tentu kita harus tahu itu dulu. Lain ladang, lain belalang ya. Artinya setiap rumah sakit A dengan rumah sakit B mungkin caranya bisa beda. Katakanlah ganti balut nih. Prosedur di rumah sakit A ini ganti balut luka kotor misalnya. Prosedur di rumah sakit A ini harus menggunakan betadine dan NaCl ya, dan harus diguyur. Tapi prosedur di rumah sakit B tidak boleh pakai NaCl. Atau hanya pakai NaCl saja, atau hanya pakai betadine saja. Nah, ini adalah perbedaan-perbedaan yang tentu setiap rumah sakit beda-beda ya. Kemudian kegagalan untuk melaporkan CAP ya, yang sifatnya adekuat ya. Ya ada toolsnya, ada SOP-nya, ada manual prosedurnya. Itu biasanya ketika sudah ada template pasti sudah sesuai dengan CAP yang ada yang berlaku di rumah sakit tersebut. Kemudian di sini ada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan ya. Jadi kalau berdasarkan undang-undang itu, keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Sasarannya itu ya. Sasarannya bisa sakit, bisa sehat. Kemudian asuhan keperawatan itu adalah rangkaian interaksi perawat dengan klien. Nah, rangkaian interaksi. Kalau interaksi ini kita harus bicara tentang aspek komunikasi. Kalau aspek komunikasi kita harus bicara tentang syarat komunikasi. Kalau kita mau berkomunikasi atau berinteraksi sesuai dengan syarat standar komunikasi ya berarti harus ada komunikan, harus ada komunikator, harus ada pesan yang disampaikan, dan juga harus ada umpan balik atau harus ada feedback. Tentu antara pasien dengan perawat ya. Serta lingkungan. Lingkungan ini juga sangat mendukung. Makanya kalau di dalam pengelolaan ASGAP nanti akan ada kalimat ciptakan lingkungan yang tenang dan nyaman. Itu juga akan mendukung. Untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya. Ya, ini yang terapeutik. Terapeutik kan itu. Satu-satunya tujuan untuk kesehatan pasien. Kesehatan pasien ini aspeknya banyak hal. Kita berorientasi pada aspek yang sifatnya holistik ya. Bio, psiko, sosio, kultural. Jadi aspek holistik itu bisa kita terapkan pada pasien. Kemudian ada juga pada UU Nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan pada bab 5 pasal 30 ayat 1.
Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan perorangan, perawat berwenang untuk melakukan pengkajian keperawatan secara holistik, psikososial kultural. Nah, dalam pengkajian itu kan tadi ada riwayat, data demografi, kemudian ada pengajian fungsional, ada pemeriksaan itu, pemeriksaan penunjang, ya, itu kan ada. Kemudian menetapkan diagnosis, rencana, implementasi, evaluasi ya kepada pasien, dan ini dituangkan di dalam asuhan keperawatan ya, mulai dari analisis data sampai dengan evaluasi, rencana tindak lanjut sampai dengan booster planning atau perencanaan ulang ya. Kemudian memberikan tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai dengan kompetensi. Kalau kita mengelola pasien di bangsal, saya rasa jarang ya yang kondisinya gawat darurat. Kalau kondisinya sudah gawat darurat, biasanya kalau nggak masuk di ICU pasti masuknya di ruang-ruang pengawasan. Di ruang-ruang pengawasan yang tentu itu akan sangat intensif ya, akan sangat intensif diberikan ke pasien ya, dalam konteks keperawatan. Kemudian memberikan konsultasi keperawatan dan berkolaborasi dengan dokter ya. Kolaborator ya, kemudian sebagai konselor ya. Ini masuk juga sebagai peran tugas dan fungsi perawat ya. Memberikan edukasi atau melakukan penyuluhan serta konselor ya. Kemudian melakukan penata laksanaan pemberian obat kepada klien sesuai dengan resep tenaga medis atau obat bebas dan obat bebas terbatas. Nah, ini tentu kita tidak bisa melangkah sendiri ya, harus ada rujukan atau harus ada dasar di dalam pemberian obat kepada pasien. Oke, mungkin itu yang bisa saya share ya terkait dengan aspek legal di dalam pendokumentasian asuhan keperawatan. Mungkin itu, silakan nanti teman-teman pelajari juga dan kembangkan sendiri melalui berbagai literasi yang ada, karena tentu yang disampaikan oleh dosen ya, itu tentu keilmuannya sangat terbatas ya, karena terbatas waktu dan lain sebagainya. Tapi mahasiswa pasti punya waktu yang cukup banyak ya untuk menganalisis, mengkritisi atau sampai dengan memperkaya dan memperdalam pada materi yang sudah saya share ke teman-teman berkaitan dengan aspek legal pendokumentasian asuhan keperawatan. Ya, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.